Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim dari semester 4 untuk tugas mata kuliah filsafat dakwah. Dalam hal ini dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yaitu da'watan yang berarti mengajak pada dasar sesuai dengan surat Yunus ayat 25 adalah dari 190 kali dalam Al-Quran, dalam 176 ayat dan secara istilah banyak para ahli menunjukkan bahwa menurut takwa adalah seruan atau kepada suatu individu atau kelompok untuk mengajarkan Islam dan nilai-nilai Islam kepada individu yang non Muslim. Maka dakwah adalah mengajak mereka untuk memeluk Islam, dan kepada umat Islam maka dakwah adalah mengajak mereka untuk menyempurnakan keislamannya. Selanjutnya menurut saya ya umat segenap usaha untuk menyampaikan kepada seseorang atau Islam mengenai pandangan dan tujuan hidup tentang Islam, yaitu melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan menggunakan cara di media serta memberi kehidupan masyarakat dan bernegara. Dari beberapa definisi di atas dapat disebutkan bahwa dakwah adalah sebuah usaha dan upaya yang diberikan kepada individu atau kelompok baik muslim maupun non-muslim guna menyeru untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan dengan menggunakan namun sebelumnya ada hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih media, yakni setiap media mempunyai karakteristik masing-masing. Setiap media juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dakwah hendak diraih. Media yang dipilih dengan kemampuan secara dakwahnya. Proses dakwah juga tidak terlepas dari berbagai metode. Adapun metode-metode yang digunakan dalam berdakwah adalah: pertama, dakwah dengan hikmah, yaitu dengan memberi teladan yang baik dalam bersikap, yakni sopan santun, melakukan kepada siapapun. Kedua, dakwah melalui hasanah, yakni menuntut ke arah yang benar dan memberi nasihat dan bimbingan secara lemah lembut agar mereka mau berbuat kebaikan. Ketiga, menjadi yakni mengarah kepada perlawanan yang diberikan untuk mempertahankan pendapat yang paling benar, akan tetapi berdasarkan etika dan kebenaran. Penggunaan metode dakwah di atas dimaksud guna mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri, yakni menebarkan serta mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan segala keliruan dan kemungkaran. Selain itu, dakwah juga berfungsi sebagai bentuk pertahanan ideologi Islam agar senantiasa berada dalam kebenaran. Hal yang penting selanjutnya dalam dakwah adalah hakikat dakwah itu sendiri. Ketika menyebutkan hakikat itu, artinya membicarakan hal secara mendasar. Hakikat dakwah itu seperti bukan sekedar katakan, akan tetapi mengandung unsur persuasif yang berasal dari jiwa dakwah. Terdapat 5 poin hakikat dakwah, yakni dakwah sebagai tabligh, dakwah sebagai ajakan, dakwah sebagai pekerjaan menanam, dakwah berupa akulturasi budaya, dan dakwah sebagai pekerjaan membangun. Hakikat dakwah sebagai tabligh bermakna menyampaikan informasi, ajarkan seruan agar gagasan-gagasan kepada masyarakat dan bisa dilakukan yang bersifat. Tabligh yang berisi informasi akan menghasilkan pemahaman, dan tabligh yang berisi renungan yang menghasilkan penghayatan. Tabligh akan berhasil apabila boleh benar-benar melakukan dakwah, karena panggilan jiwa dan merasa dakwah adalah tanggung jawabnya. Terakhir adalah hakikat dakwah sebagai pekerjaan yang membangun. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, yaitu perkembangan dakwah Islam beriringan dengan perkembangan dan kemajuan suatu wilayah pada masa itu. Dakwah dalam bentuk membangun jika dibaratkan dengan sebuah bangun, maka akan melalui tahapan-tahapan merancang, pengajuan, pembuatan tanah, mencari alih, menyediakan bahan-bahan, dan setelah semua terpenuhi baru membangun bisa dilakukan dakwah yang harus